Salah satu resto di Jalan Dr. Sutan di Kota Bandung menjadikannya ikan kudu-kudu salah satu menu andalan. Proses memasak ikan kudu-kudu memang terbilang cukup rumit lantaran kerasnya bagian kulit ikan saat akan dipotong. Untuk bisa menikmati satu porsi ikan kudu-kudu, resto ini membandrol harga mulai dari Rp20.000 per onsnya. Halo, selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya Sabrina Asilah, berikut buletin News pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang ibu menangis histeris hingga pingsan saat melihat anaknya diamankan polisi lantaran terlibat geng motor dan melakukan aksi penyerangan dengan panah busur. Meski keluarga sempat bersujud meminta anaknya dilepaskan, namun proses hukum terus berlanjut. Melihat anaknya pulang dengan tangan terborgol dan dikawal oleh polisi, keluarga pelaku kawanan geng motor langsung histeris. Ibu pelaku bahkan sempat pingsan saat mengetahui jika putra kesayangannya terlibat penyerangan dengan menggunakan busur panah serta senjata tajam. Diwarnai isak tangis dari seluruh anggota keluarga, polisi memaksa pelaku untuk menunjukkan lokasi penyimpanan senjata tajam yang biasa ia gunakan saat beraksi. Namun setelah beberapa waktu melakukan pencarian, polisi sama sekali tak menemukan barang bukti satupun. Pencarian kemudian berlanjut ke sebuah bukit yang kerap dijadikan lokasi berkumpul pelaku beserta gerombolannya. Setelah disisir, polisi menemukan berbagai senjata tajam, mulai dari parang, badik, samurai hingga puluhan anak panah beserta pelontarannya. Sebelumnya, dua remaja sejoli terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah menjadi korban panah oleh gerombolan geng motor saat baru pulang bekerja. Korban pria harus menjalani operasi lantaran anak panah menancap di leher dan tak bisa ditarik. Sementara pasangannya terkena anak panah di paha depan. Dari Makassar, Syahrul Aldiaksa, News melaporkan. Pelaku pencurian bermotor gagal membawa motor korbannya setelah kepergok emak-emak. Pelaku yang panik pun meninggalkan motor curian serta motor miliknya. Rekaman video amatir warga merekam seorang mama berhasil menggagalkan aksi pencurian di sebuah kontrakan di Desa Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pencurian sepeda motor itu bermula saat kedua terduga pelaku berhasil menjebol kunci sepeda motor di sebuah kontrakan. Saat hendak dibawa kabur, korban yang mengetahui motornya hilang langsung lari meneriaki kedua pelaku. Saat berada di gang, motor pelaku mengalami mogok, diduga kehabisan bensin. Kedua pelaku seketika panik karena menjadi perhatian warga sekitar. Motor milik korban dan motor pelaku yang mogok pun ditinggal. Kedua pelaku kemudian melarikan diri. Korban yang mengetahui motornya hilang mencoba mencari, mengejar dan melihat pelaku, kemudian berteriak. Sehingga menjadi perhatian warga. Kemudian pelaku karena tidak masuk ke gang dan tidak hafal lokasi, sehingga meninggalkan sepeda motor milik korban dan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Kini korban telah membuat laporan ke kantor Polsek Gunung Putri. Sementara sepeda motor korban dan pelaku diamankan di Mapolsek Gunung Putri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, News melaporkan. Pemirsa, kasus yang satu ini menjadi perhatian bagi orang tua agar tidak memakaikan perhiasan berharga kepada anak kecil. Pasalnya selain mengundang kejahatan, jambret juga membahayakan bagi keselamatan sang bocah.
Aksi penjamretan terhadap anak kecil ini terjadi di depan sebuah rumah di daerah Babelan, Bekasi. Pelaku yang awalnya berboncengan motor tiba-tiba turun dan langsung mengambil kalung emas yang melingkar di leher sang bocah. Korban yang belum paham jika telah menjadi korban kejahatan hanya bisa melihat pelaku yang pergi begitu saja. Pada rekaman CCTV yang lain, pelaku juga terlihat merampas kalung balita yang tengah bermain di depan rumahnya. Berdasar rekaman CCTV ini, polisi berhasil mengenali pelaku dan menangkapnya. Menurut polisi, keduanya merupakan spesialis jamret perhiasan anak yang sangat meresahkan. Dua pelaku ini sudah beraksi beberapa bulan ini di wilayah Polres Metro Bekasi. Ada 10 kejadian yang sudah mereka lakukan. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa perhiasan hasil rampasan dan sepeda motor yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Seorang bapak di Kabupaten Paklawang, Sumatera Selatan tega menggauli anak kandungnya sendiri sampai melahirkan seorang anak laki-laki. Ironisnya perbuatan bejat ini telah dilakukan pelaku sejak korban masih duduk di kelas 1 SMP pada 22 tahun silam. Polisi melakukan penjemputan paksa terhadap pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh pria parubaya terhadap anak kandungnya sendiri di kediamannya Desa Air Kalinsar, Ulu Musi, Empathlawang, Sumatera Selatan. Tersangka selanjutnya digelandang ke Satuan Reserse Kriminal Polres Empathlawang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui perbuatan bejatnya sejak tahun 2002 saat korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kala itu korban yang sedang tertidur dipaksa dan diancam dengan senjata tajam. Tak cukup hanya di situ, selama bertahun-tahun korban menjadi budak nafsu pelaku. Kasus ini terungkap dari laporan adik korban yang tak tahan lagi melihat kelakuan bejat pelaku. Diperkirakan 19 tahun sekarang? Sudah 1 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Anak dia yang bukan, yang dilahirkan itu? Iya, 19 tahun. Berarti yang anak yang dia ini diperkosa itu umur berapa? Waktu itu masih SMP kelas 2. Sekarang? Sekarang waktu umur 36 tahun, kelahiran 88. Tahun berapa Pak Kasat di awal kejadian? Sekitar tahun 2002. Akibat dari kejadian ulah pelaku, korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dari Empathlawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya melaporkan. Seorang pria di desa Beleka Gerung, Lombok Barat nekat menyiram kantor desa dengan bahan bakar minyak bercampur oli. Aksi pelaku ini pun membuat pegawai desa, terutama ibu-ibu panik dan histeris. SR warga desa Beleka, Lombok Barat ini tiba-tiba saja menyiramkan BBM yang dicampur oli ke ruangan tamu kantor desa. Namun saat akan masuk, SR terpeleset karena lantai licin usai disiram oli oleh dirinya. SR berusaha bangun, namun lagi-lagi jatuh hingga membuat pegawai kantor kepala desa datang dan menegur pelaku. SR sengaja menyiramkan BBM ke kantor desa diduga akan membakarnya karena pelaku mengklaim tanah yang dibangun kantor desa adalah miliknya dari peninggalan kedua orang tuanya. Namun kepala desa Islahuddin membantah karena memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Biar terbongkar siapa kamu? Pelaku ini mengklaim bahwa tanah kantor desa ini milik keluarganya. Tapi kita ini kan berada di negara hukum. Saya sudah sampaikan bahwa kami akan melakukan itu apabila ada proses hukum yang dilakukan. Sementara Kapolsek Gerung Lombok Barat Ibtu Igusti Agung Bayu Demana menjelaskan persoalan tersebut pernah dimediasi di BPN setempat namun menemui jalan buntu. Kemarin datang lagi beliau untuk menanyakan kembali status tanah dan kantor desa. Kebetulan saya ditelepon oleh Pak Kades, jadi insiden yang sama-sama udah viral, saksikan penyiram oli di kantor desa, yang sempat juga mengenai staf desa di kardus di situ. Pihak desa bersama masyarakat diminta waspada untuk menghindari kejadian serupa. Dari Lombok Barat, Muji Akir, iNews melaporkan.
Pemirsa, berhati-hatilah saat membeli BBM eceran di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah warung kelontong viral di media sosial setelah ketahuan menjual BBM palsu. Polisi yang mendatangi lokasi berhasil mengamankan 30 liter BBM palsu yang diduga air diberi pewarna mirip seperti BBM Pertalite. Ya apa, ini lagi sumbok kok jidol. Inilah video viral di sejumlah media sosial ketika seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur membeli BBM jenis Pertalite palsu hingga terpaksa dikeluarkan kembali dari tangki sepeda motor tersebut. Menanggapi video viral tersebut, Jumat siang petugas Polsek Krian langsung mendatangi toko kelontong di Desa Terung Wetan dan mendapati kurang lebih 30 liter BBM Pertalite palsu. Kepada petugas, pemilik warung mengaku bahwa dirinya juga sebagai korban karena membeli BBM Pertalite palsu yang diduga berbahan air yang diberi pewarna mirip Pertalite kepada 3 orang pria tak dikenal yang menawarkan BBM Pertalite dengan harga Rp10.000 per liternya. Untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, petugas tak hanya mengamankan mesin pompa BBM mini, namun juga pemilik warung dan juga para saksi lainnya agar dapat segera menangkap para pelaku penjual BBM Pertalite palsu tersebut. Ada laki-laki pakai sepeda motor Scoopy merah datang menawarkan bensin. Kemudian si pemilik bensin itu dibeli 300.000 karena ringan, karena murah, akhirnya dibeli. Hingga kini BBM palsu masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Warga Tulang Bawang, Lampung dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya muara sepanjang hampir 4 meter yang tengah berjemur di pinggiran sungai. Sementara di Pemangku-Nipah, Pekon Pelita Jaya, pesisir barat Lampung, seekor harimau Sumatera terekam kamera trap tengah memangsa kambing ternak milik warga. Buaya muara berukuran hampir 4 meter terlihat tengah berjemur di pinggir aliran sungai tak jauh dari permukiman warga. Di saat yang sama, sejumlah anak sekolah terlihat hendak melintas. Penampakan buaya muara yang terus membuka mulutnya ini sontak membuat heboh warga Desa Andalas Termin, Rawapitu, Tulang Bawang, Lampung heboh. Ini karena lokasi kemunculan buaya hanya berjarak 15 meter dari permukiman warga. Sering kalau muncul, kalau orang mancing sering lihat, itu sering. Setiap hari apa malam Ya hari? jarang-jarang, kalau orang mancing itu kadang kan malam mancing dia tuh ngeliat, kena senter itu kelihatan matanya merah. Sementara di kawasan Atar Menanggung, Pemangku-Nipah, Pekon Pelita Jaya, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, seekor harimau Sumatera terekam kamera trap dengan memangsa ternak kambing milik warga. Menurut pemilik kambing, serangan ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebulan sebelumnya ia sudah kehilangan 3 ekor kambing dan saat dicari hanya ditemukan sisa potongan kambing. Ini udah yang kedua kali. Sudah 2 kali ya didatengin harimau. Yang pertama itu 3 kambing sekaligus dimakan. Kapan itu, berapa hari? sebulan yang lewat. Sebulan yang lalu. Terkait temuan ini, tim gabungan telah membangun 3 pos pantau di wilayah Pekon Rawas, Pekon Padang Raya, dan Pekon Pelita Jaya. Dari Tulang Bawang dan Pesisir Barat Lampung, Ahmad Lutfi Rosadi, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kuliner, pemirsa. Bagi Anda yang vegetarian tapi mau makan rasa daging, bisa memilih kuliner unik yang satu ini. Sebuah restoran di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat menyajikan kuliner jamur jadi ngenah atau enak. Jamur yang dipadukan dengan beragam rempah dan bumbu rahasia menciptakan rasa seperti ayam bakar. Jika dilihat sepintas, menu olahan jamur ini seakan tidak beda dari olahan jamur pada umumnya. Namun siapa sangka, jamur ini justru memiliki rasa yang sangat mirip dengan rasa daging ayam bakar. Untuk membuatnya, pertama-tama siapkan jamur crispy yang sebelumnya telah digoreng. Jamur kemudian dipanggang dan diolesi bumbu minyak kemiri. Setelah cukup meresap, jamur kemudian diolesi bumbu rahasia, lalu dipanggang kembali hingga matang sempurna. Mantap, jamur jadi ngenah, sisi keunikannya itu rasanya seperti ayam bakar. Cocok banget buat orang yang gak suka ayam, bisa diganti jadi makanan jamur jadi ngenah. Jadi harga sangat terjangkau, sesuai dengan kualitas rasa.
Menurut pengelola resto, menu olahan jamur ini merupakan salah satu menu yang paling banyak dipesan pelanggan karena memiliki cita rasa unik dan khas. Oke, untuk jamur ini biasanya orang-orang nanya dulu kalau udah datang gitu. Apa ini Mas? Kok rasanya ayam atau daging? Bukan, itu jamur. Nah, itu keunikannya di situ. Banyak ketemu yang nanya untuk apa namanya itu? Kalau udah ngelihat jamur yang ada di Mas Nikmat. Satu porsi jamur rasa ayam bakar atau jamur jadi ngenah ini dibanderol dengan harga Rp35.000 yang bisa disantap sampai dengan 4 orang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Ayu, iNews melaporkan. Bagi Anda yang hobi berpetualang, wisata Areng Jeram di lereng Gunung Semeru ini bisa jadi referensinya. Informasinya kami hadirkan saat lagi di Buletin iNews Pagi. Pemirsa, ledakan disertai kobaran api terjadi di SPBU Pertamina di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibat insiden ini seorang operator SPBU mengalami luka bakar hingga dilarikan ke klinik terdekat. Dispenser SPBU atau mesin pompa BBM di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu ini rusak parah usai terjadi ledakan. Ledakan terjadi saat operator SPBU baru saja melakukan pengisian BBM jenis Pertalite ke sebuah mobil. Beruntung kobaran api tidak menyambar ke bangunan lain atau kendaraan lain di area SPBU tersebut. Akibat ledakan ini seorang karyawati SPBU mengalami luka bakar di kedua telapak tangan dan wajah. Belum diketahui penyebab pasti dari kejadian ini dan untuk kepentingan pemeriksaan operasional SPBU dihentikan sementara. Apinya dari itu tuh, dari mesin itu. Mesin apa? Pengisian? Iya, pengisian. Pas meledak, langsung meledak, saya langsung lari ke sana. Hingga saat ini lokasi ledakan masih diberi garis polisi dan kasusnya ditangani Polsek Duren Sawit. Lagi posisi lagi ngisi bensin. Selesai ngisi bensin terus langsung meledak. Ada percikan api atau awalnya enggak? Langsung keluar api. Kalau Mbak sendiri kondisinya lukanya di bagian tangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 penganiaya pedagang telur gulung diringkus polisi. Pelaku menganiaya korban dan mengikatnya hingga tewas. Penganiayaan hingga tewas ini diduga dipicu dendam karena motor salah satu pelaku dijual korban. Empat pelaku penganiayaan berinisial AS, MF, R, dan AR hanya bisa tertuduh menyesali perbuatannya. Keempat pelaku ini ditangkap karena melakukan penganiayaan terhadap seorang pedagang telur gulung Desember lalu hingga korban menegang nyawa. Kapolsek Tebet Kompol Murudi menyatakan peristiwa penganiayaan berawal ketika korban MR diminta membeli kebutuhan dagangan dengan menggunakan motor salah satu pelaku. Namun korban tak kunjung kembali hingga para pelaku menemukan korban di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Korban sempat dipukuli beramai-ramai dan dibawa ke dua lokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dan kembali dianiaya bersama-sama. Korban yang sudah tak berdaya kemudian dibawa lagi ke sebuah kontrakan di kawasan Tebet dan kembali dianiaya kemudian diikat di pohon semalaman. Saat pagi hari korban akhirnya ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Mereka sempat mengikat ya mereka di pohon. Ya, setelah diikat ditinggal tidur. Ya, sama AS dan MF. Ya. Pada saat kejadian inilah yang dua ikut membantu itu memukuli, makanya kita amankan juga. Nah, jam 9.00 pagi dinyatakan si korban ini meninggal. Dan ketika bertemu korban saksi lokasi, korban pun juga mengakui kalau motornya sudah dijual. Motornya sudah dijual dan kami kenapa alasan menahan korban dan membawa korban agar memberitahu lokasi motor itu ada di mana. Tapi korban tidak pernah mau menjawab dan beralasan selalu menjual ada di Facebook Marketplace. Sedangkan dicek di handphonenya tidak ada postingan motor itu dijual di Facebook Marketplace. Selain mengamankan keempat pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dan motor yang sempat dibawa kabur korban. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara konferensi besar Konbes Fatayat Nahdlatul Ulama di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Gibran mengungkapkan wanita merupakan tiang negara dan banyak kaum perempuan yang mengisi Kabinet Merah Putih. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara konferensi besar Konbes Fatayat Nahdlatul Ulama di Menteng, Jakarta Pusat. Gibran turut didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Dalam pidatonya, Gibran menyampaikan perempuan memiliki peran besar dan juga sebagai tiang negara. Karena itu Presiden Prabowo Subianto menempatkan 16 perempuan hebat untuk mengisi Kabinet Merah Putih, baik di posisi menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus. Bapak Presiden kita memiliki visi untuk meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor. Jumlah perempuan yang ada di Kabinet Merah Putih itu ada 16. Ada menteri, ada wakil menteri, ada utusan khusus. Dan beliau-beliau ini menempati posisi yang sangat strategis sekali. Pasangan Cagup-Cagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono memberi selamat kepada pasangan Pram Rano yang memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta 2024. RK dan Suswono mengaku akan menikmati waktu bersama keluarga. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno yang memperoleh 2,1 juta suara pada Pilkada Jakarta 2024. Pasangan Cagup-Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengakui kekalahannya di Pilgub Jakarta 2024. Rido lantas menitipkan aspirasi dari para pendukungnya kepada Pramono Rano. Usai Rido hanya memperoleh 1,7 juta suara di Jakarta. RK Suswono berharap Pramono Rano bisa menjalani tugasnya memimpin Jakarta dengan amanah. Akhirnya pasangan Rido memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Semangat semuanya. Ya. Kini RK dan Suswono berencana akan menikmati waktu bersama keluarga. Dari Jakarta, Syahriza Seto Anyus melaporkan. Terima kasih buat kawan-kawan media semuanya. Ini adalah kemenangan untuk kita semua. Pemirsa, bagi Anda penyuka hidangan laut, nama ikan kudu-kudu mungkin terdengar belum begitu familiar. Namun di salah satu resto di Kota Bandung, ikan yang mirip dengan ikan buntal ini diolah menjadi hidangan unik yang menggugah selera. Jika dilihat sepintas, ikan berwajah ini mirip dengan jenis ikan buntal atau ikan fugu yang dikenal memiliki racun mematikan. Mulai dari bentuk dan tekstur kulitnya yang keras, hampir sama persis dengan ikan buntal. Namun ini adalah ikan kudu-kudu. Ikan kudu-kudu tidak memiliki racun dan aman untuk dikonsumsi. Salah satu resto di Jalan Dr. Sutami, Kota Bandung pun menjadikannya salah satu menu andalan. Proses memasak ikan kudu-kudu memang terbilang cukup rumit lantaran kerasnya bagian kulit ikan saat akan dipotong sampai harus menggunakan martil agar terbelah menjadi 2 bagian. Selanjutnya, daging ikan dipisahkan dari kulitnya lalu dilumuri tepung dan digoreng. Setelah matang, potongan daging ikan kudu-kudu kembali dimasak dengan saus telur asin dan potongan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis. Nikmat. Terus si kudu-kudu tuh mukanya serem.
Tapi waktu dicoba itu enak banget. Ikan kudu-kudu sendiri itu bisa dimakan dan tidak beracun, bahkan dagingnya, tekstur dagingnya itu sangat lembut. Untuk bisa menikmati satu porsi ikan kudu-kudu, resto ini membandrol harga mulai dari Rp20.000 per onsnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vingkran, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang hobi berpetualang, tidak ada salahnya untuk berwisata ke Lumajang, Jawa Timur untuk menjajal serunya mengarungi jeram di lereng Gunung Semeru. Melewati arus sungai yang cukup deras di antara bebatuan dijamin akan membuat Anda memicu adrenalin. Seperti apa keseruannya, berikut liputannya. Waktunya jalan-jalan lagi. Cuma setengah jam dari Lumajang, pemirsa bisa nemuin lokasi yang sekeren ini. Ya, kali ini kita akan main air lagi. Dengan mencoba main rafting di lereng Gunung Semeru, Jawa Timur. Ini sih super duper keren. Bisa menyusuri sungai seperti ini bersama teman dekat atau keluarga. Tapi harus mengikuti arahan dari mentor ya, biar selamat. Karena di sini kita akan melewati sungai berarus deras dengan banyak bebatuan. Apalagi jarak yang ditempuh pun cukup jauh, sekitar 4 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Kalau penasaran, lokasinya ada di Desa Senduro, Kabupaten Lumajang. Ini pertama kali, tapi sangat seru. Seru sekali. Seru banget, awalnya deg-degan. Tapi pas di tengah-tengah, mantap. Pemandangannya bagus banget, masih rindang, banyak hutan juga. Yang pertama yaitu airnya sangat jernih, karena memang ini sumbernya dari lereng Semeru. Yang kedua, pemandangannya sangat alami. Dan kita punya 2 keunggulan, ada gua monyet dan gedung gowo. Di situ kita bisa bermain air nanti. Oh ya, di sini khusus untuk dewasa ya, karena demi keselamatan. Dan untuk mencoba keseruan menyusuri jeram ini, pengunjung cukup membayar Rp150.000 per orang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Jaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan karyawan MNC Group mengikuti kegiatan donor darah yang digelar MNC Peduli bersama unit transfusi darah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Aksi sosial bertajuk MNC Love Donation ini menjadi kegiatan rutin MNC Peduli untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. MNC Peduli bekerja sama dengan unit transfusi darah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo kembali menggelar acara donor darah di kawasan MNC Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Acara bertajuk MNC Love Donation ini melibatkan lebih kurang 400 karyawan MNC Group dari berbagai unit bisnis. Kami mempunyai kebutuhan darah yang cukup tinggi dibandingkan dengan rumah sakit lain. Selain untuk kebutuhan darah rutin pasien-pasien dengan kelainan darah seperti talasemia, hemofilia, dan leukemia, kami juga membutuhkan darah untuk pasien-pasien dengan kondisi kecelakaan lalu lintas dan pasien-pasien bedah. Tentunya untuk donor darah inilah sangat baik untuk kesehatan pasien ataupun kita sendiri. Dan ini juga sebagai kegiatan sosial kita kepada masyarakat yang membutuhkan darah. Kami berharap hal-hal seperti ini bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Donor darah merupakan aksi sosial yang berdampak positif bagi kesehatan tubuh pendonornya. Untuk nyumbang darah kita untuk orang-orang yang membutuhkan, prosesnya cepat dan menyenangkan. Di dalam juga jarum suntiknya nggak berasa sakit, jadi ayo donor darah. Yuk ikutan nyumbang, ikutan berpartisipasi, nggak ada salahnya kok. Sekalian kita ngecek juga apa kita darahnya oke, sehat atau enggaknya. MNC Love Donation terlaksana berkat kolaborasi unit usaha di bawah naungan MNC Group yang difasilitasi MNC Peduli. MNC Peduli juga melaksanakan sejumlah program sosial lainnya untuk membantu masyarakat. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezen.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Sil pamit undur diri, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jakarta.